Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى آمرا بتقواه بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib di Masjid Shalihin rahimani rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita berada di tempat ini. Setelah tadi melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. InsyaAllah apa yang akan kita kaji bersama ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin. Saya sebelumnya memperkenalkan diri saya. Ini Ustadz baru di sini insyaallah. Nama saya Husein Baraja. Ya, tinggal di timur alun-alun selatan. Jadi wetan alun-alun kidul Burawan. InsyaAllah dengan adanya perantara dari Bapak Triyono memperkenalkan saya dengan tempat ini. Saya pernah ke tempat ini waktu menghadiri munadharah waktu itu beberapa waktu yang lalu, munadharah al-Islam itu di tempat ini. Jadi hari ini saya ingin memenuhi permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentangku walaupun hanya dengan satu ayat. Maka malam ini kami akan bahas satu ayat saja dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-13. Ayat ini sangat populer, sering sekali dibawakan, dan memang akhir-akhir ini lagi in masalah ini. Jadi pas banget insyaallah kami bawakan ayat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah wawasan kita, bahwasanya kita sebagai hamba-hamba Allah, di mata Allah kita ini semua sama saja, tidak ada bedanya. Nah, ini. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, dan ayat ini ditujukan bukan hanya kepada orang beriman. Kalau kepada orang beriman yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ayat ini berbunyi ya ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Agar kamu saling mengenal, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu
yaitu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Bahkan ayat ini sangat-sangat populer, tapi sayangnya ayat ini kadang-kadang tidak digunakan secara proporsional di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wahid. Kami, kata Allah, menciptakan kalian itu dari dzakarun wahid, dari laki-laki yang satu, wa huwa abukum Adam alaihissalam, yaitu ayah kalian yang bernama Adam alaihissalam, wa untha wahidah, dan seorang perempuan yang satu yang bernama ummukum Hawa, dan dia adalah ibu kalian yang bernama Hawa. Ini yang harus difahami secara bersama, bahwa asal kita ini satu. Mau menjadi siapapun di dunia ini, tapi kita harus tahu bahwasanya asal kita ini satu dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui mufassir ini di dalam Mukhtasar fit Tafsir, fala yafkharu ba'dukum ala ba'din fin nasab, maka janganlah kalian saling berbangga-bangga dengan nasab kalian, karena kalian dijadikan syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa. Siapapun di mata Allah sama. Nasab kalian sama, min jinsin wahid, yaitu dari manusia biasa. Jadi kalau kita merasa diri kita manusia, maka kita wajib mengetahui bahwasanya asal kita ini satu, dan tujuan kita di dunia ini juga satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku. Dalam arti yang lain, menyembahku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyarnakum ba'da dzalika syu'uban katsirah wa qabaila muntashirah. Setelah kalian mengetahui asal kalian itu satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wasayyabnakum ba'da dzalik, dan telah kami jadikan, kami sebar kalian di muka bumi ini, kami jadikan kalian syu'uban katsirah wa qabailan muntashirah, bangsa-bangsa yang banyak, juga qabail, suku-suku yang muntasyirah. Jangankan kita berbicara dunia, kita berbicara negara kita Indonesia saja, sukunya sudah bermacam-macam. Pulau Jawa saja ada suku Sunda, ada suku Baduy, juga ada suku Jawa. Ini semua sudah memang dibuat oleh Allah yang demikian ini, bukan untuk saling bermusuhan, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Liya'arafu ba'dukum ba'da, tujuannya untuk saling mengenal ba'dukum ba'da, antara kalian. La liyafkhar alaih, bukan untuk menyombongkan diri. Saya orang, darah saya warnanya biru, padahal kalau dicek darahnya mungkin ya pastinya bukan biru lah, namanya manusia. Kecuali dia bukan berasal dari manusia, dia mungkin dari luar angkasa, dari suku alien dan lain-lain lagi. Kalau manusia pasti sama semua.
Lianna tamayuz la yakun illa bittaqwa, karena yang paling bisa membedakan di antara kalian yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yaitu yang paling bertakwa. Innallaha alimun bi ahwalikum, sungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti tentang apa kondisi kalian masing-masing. Yang berada di kota besar, yang ada di pegunungan, yang ada di pedesaan, satu persatu Allah itu tahu. Innallaha alimun bi ahwalikum khabirun bima takununa alaihi min kamalin wa naqsin. Allah itu tahu bahwasanya ada di antara kalian yang punya kelebihan dan ada di antara kalian yang mempunyai kekurangan. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik. La yakhfa, tidak tersembunyi, tidak bisa disembunyikan kepada Allah apapun yang kalian lakukan di muka bumi ini. Bahkan di dalam surat Al-Infitar itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Makhluk yang namanya malaikat itu makhluk yang mulia, tugasnya apa? Katibin, nulis apa yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, per detik dari kehidupan kita ditulis. Wa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah satu kata kita lontarkan dari lisan kita illa waladaihi raqibun atid. Ada raqib sama atid yang menulis yang baik maupun yang buruk, semuanya tercatat. Bahkan di dalam surat Kahfi itu orang-orang kafir itu sampai heran ketika lihat catatan amalnya, itu heran, mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal sedikit, yang kecil maupun yang besar semuanya sudah tercantum di situ. Ini maka ketika kita diberikan pengetahuan tentang yang mulia di antara kalian itu atqakum, itu berlaku bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Di dalam tafsir yang lain, tafsir Sa'di, disebutkan yakhburu ta'ala annahu khalaqa bani Adam bin aslin wahid. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan kita Bani Adam, anak-anak Adam itu dari asal yang satu, dari jenis yang satu. Wa kulluhum min dzakarin wa untha. Semuanya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa yarja'una jami'uhum ila Adam wa Hawa. Jami'uhum ila Adam wa Hawa. Walakin Allah Ta'ala batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asalnya itu dari Adam alaihissalam dan dari istri yang bernama Hawa, dan dari keduanya itulah batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akhirnya menyebar menjadi banyak, memperbanyak dari asal pasangan berdua itu menjadi rijalan katsiran wa nisaa. Wa farraqahum wa ja'alahum syu'uban wa qabail, dan dibedakan mereka dengan bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda, sagharan wa kibaran. Ada suku yang kecil yang terdiri dari beberapa keluarga saja, ada suku yang besar, demikian juga ada bangsa yang kecil, bangsa yang besar. Maka wa dzalika li ajli ta'arafu fa innahum law istaqalla kullu wahidin minhum bi nafsihi
lam yahsul bidzalik. Kalau ada manusia yang menganggap dirinya tidak bergantung kepada orang lain, nggak bisa hidup di dunia ini. Kita sebagai makhluk sosial, kehidupan kita ini bergantung kepada manusia yang lain. Dan tidak ada orang gemuk di dunia ini kecuali ada yang kurus, ada lawan katanya. Yang kaya, ada yang miskin. Yang sehat, ada yang sakit. Semua itu ada lawan katanya. Sehingga masing-masing punya tugas, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang atqahum. Dan kesempatan untuk menjadi orang bertakwa ini bukan didominasi oleh orang-orang tertentu, bukan didominasi oleh orang-orang kaya saja. Orang miskin pun bisa bertakwa. Kan kadang-kadang kita lihat tempat saya itu, masjid tempat saya itu yang biasa sholat itu sebelahnya pasar Gading persis. Jadi langsung nempel sama pasar Gading. Itu saya perhatikan orang-orang itu kadang-kadang sebelum adzan subuh itu mereka sudah di pasar. Masya Allah, semangat kerjanya. Tapi ada di antara mereka yang sampai subuh itu selesai mereka nggak ke masjid, tidak melaksanakan sholat. Jadi nilai yang dia dapat hanya nilai dunia saja, nilai akhiratnya diabaikan. Dan ini sangat-sangat disayangkan, karena kalau sampai dia itu betul-betul mempunyai semangat untuk bekerja, untuk mencari nafkah, mungkin menafkahi keluarganya dan sebagainya, diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa orang ini. Dia pasti punya kelebihan daripada orang lain. Tapi itu yang kenyataannya demikian. Ada sebagian yang alhamdulillah yang mereka meninggalkan dagangannya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ada. Tapi sebagian dari mereka, kan saya lihat tukang mulung di jalan itu yang mulung barang-barang, ya Allah, berapa sih yang dia dapat dari dia memulung harta itu berapa? Padahal Rasulullah SAW menjanjikan, dan apa yang dilafalkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu la yantiqu anil hawa, tidak keluar dari hawa nafsunya. Innama huwa wahyun yuha, wahyu yang langsung dia katakan ini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rakaatai salat al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh itu, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, dari dunia saisinya semua. Bisa dibayangkan kalau Solo saja, ini kita nggak bicara dunia, Solo saja saisinya ini berapa banyak ini. Kita masuk ke toko salah satu mall misalkan, isinya luar biasa di situ. Nah ini dari satu sisi dia hidup berjuang keras untuk mencari rezeki, tapi dia tidak memperjuangkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Sehingga orang-orang yang demikian ini termasuk orang-orang yang merugi. Maka di sini disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia kami ciptakan kalian dari az-zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Az-zakar wal untha huna Adam wa zawjihi, qala Ibnu Atiyah, wa yahtamal an yurid al-jins ka'alih. Qala inna khalaqna kulla wahid minkum min dzakarin wa untha, wal awwal adhhar wa asah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, antum min Adam, semua dari kalian itu asalnya dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu asalnya dari tanah. Bahkan di surat Thaha ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha khalaqnakum, darinya, dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kalian akan dikembalikan.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya, dari tanah itu juga nukhrijukum taratan ukhra, akan kami keluarkan kalian yang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun ini ayat ditujukan untuk orang yang Yahudi, tapi bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk segenap manusia, khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad, innal mauta, sungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari terbirit-birit darinya, lari untuk menghindari kematian ini. Apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian itu akan menemui kalian dimanapun kalian berada. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib wasyahadah, zat yang maha mengetahui yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah mempertemukan kalian dengannya? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan ketika kalian hidup di dunia ini. Nah, kembali ke pokok permasalahan, yaitu tentang nahnu sawasiyatan, kita di dunia ini sawasiyah, semuanya sama, derajatnya sama. Kalau ada yang membedakan berarti laisa minal Islam. Ada yang berkasta, kasta seperti India, berarti itu bukan dari Islam. Kalau Islam itu ada, kalau orang-orang India itu punya ada pangkat-pangkatnya, ada kasta-kasta kedudukan. Demikian juga buat yang lain yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Kalau sampai ada manusia menganggap dirinya itu punya nilai plus daripada orang lain dan dia menyombongkannya, tidak ada bedanya dia dengan iblis laknatullah alaih. Karena ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-kibir, tentang bagaimana sih, sahabat itu tanya, apa itu sombong itu ya? Apakah kita yang suka pakai pakaian bagus, sepatu bagus, rumah yang mewah yang bagus, kendaraan yang bagus, apakah itu termasuk dari kesombongan? Kata Rasulullah, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, suka kepada yang indah-indah. Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah. Jadi kita pakai pakaian yang pantas, termasuk apa yang kita laksanakan saat ini ketika kita mendatangi masjid dengan khudhu zinatakum an kulli masjid, pakai pakaian yang indah ketika kita berada di masjid. Al-kibru, kata Rasulullah, pertama-tama batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nih, hati-hati, jangan sampai sifat iblis itu mengena kepada kita sekalian, karena itu hanya sesuatu yang tipis. Kalau kita menganggap, contoh ya, misalkan ya pada lulusan SMA misalkan, wah inilah SMA swasta, ini SMA negeri, SMA 1, saya lulusan SMA 1, silahkan. Tapi jangan sampai kalian menganggap bahwasanya lulusan SMA 1 itu pasti lebih bagus daripada SMA lain. Apa-apa. Jadi salah satu contoh bagaimana supaya kita menganggap diri kita sawasiyah,
sama di hadapan Allah sama, dan kesempatan untuk bertakwa kepada Allah itu kita miliki, dan bukan dominasi untuk orang-orang tertentu. Siapapun bisa melaksanakan ketakwaan, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang pangkat, mau dia presiden, mau dia rakyat jelata, rakyat biasa, semuanya di mata Allah sama. Ini berkaitan dengan masalah akhirat. Kalau kedudukan itu kan semua kan sifatnya duniawi, bukan ukhrawi tapi duniawi. Melanjutkan, wa ruwiya anna sabab al-ayah Rasulullah SAW amara bani biyadah an yuzawwiju aba hindun imra'atan minhum faqalu. Ini kok sampai ayat ini diturunkan, itu pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang mana sahabat ada memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan anak Abahin imra'atan minhum, salah satu suku yang menganggap suku itu mempunyai kelebihan, didatangi untuk anaknya itu dinikahkan. Maka jawaban mereka, kaifa nuzawwiju banatina li mawalina, bagaimana kami menikahkan anak-anak kita ini dengan mawalina, dengan buruh-buruh kita, bukan anak-anak buruh kita, kok kita nikahkan anak kita. Disitulah maka Allah SWT menurunkan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi anaknya yang buruh tadi lebih mulia di sisi Allah daripada anaknya sang majikan. Maka ada salah satu jamaah di masjid saya itu, biasanya dia rumahnya bukan di daerah situ. Jadi kalau sholat duhur itu selalu di masjid itu. Kalau selalu sholat duhur itu selalu berjamaah di masjid. Dia masuk ke masjid, dia lepas seragamnya, dia masuk ke kamar mandi, dia mandi apa ini semua udah pakai pakaian kebesaran, dia pakai baju takwa, pakai kopiah, pakai apa semua segalanya lengkap. Dia laksanakan sholat qobliyatul zuhur, selesai gitu dikumandangkan iqamat sholat, dia ikut berjamaah. Selesai sholat ba'diyatul zuhur, baru kemudian dia teruskan pekerjaannya dengan melepas pakaiannya itu kembali ke seragam awal dan langsung dia menggayuh becaknya lagi. Masya Allah. Saya anggap orang ini termasuk orang-orang yang oleh Allah SWT di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Berarti hadis ini berlaku untuk semua hadis qudsi ini. Tafarragh li'ibadati, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Kalau kamu mampu, berani meluangkan waktu, memaksa diri untuk datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepadaku, apa kata Allah? Amla'u sadraka ghinan, niscaya akan aku penuhi dadamu ini dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan akan aku sumbat kefakiran dari dirimu. Wa illa, kalau kamu tidak mau meluangkan waktu beribadah kepadaku, amlaitu yadaika syughlan, akan aku penuhi kedua tanganmu ini dengan kesibukan, sibuk bekerja. Walam asuddu faqrak, tapi tidak akan aku sumbat kefakiran darimu. Merasa dirinya fakir terus, walaupun dari segi materi dia sudah punya materi yang banyak, tapi merasa dirinya miskin karena jiwanya bukan jiwa yang kaya. Kalau yang sebagai contoh tadi itu, tukang becak tadi itu orang kaya, saya bilang, karena dia berani meluangkan waktu. Mungkin pada saat dia sholat itu mungkin ada satu penumpang atau dua penumpang yang bisa kalau dihitung secara matematis mungkin rugi dia, tapi dia merasa dirinya kaya sehingga dia
tidak butuh kepada dunianya, tapi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya paling gampang anggota dewan lah, paling gampang itu sudah. Anggota dewan itu nggak mungkin gajinya di bawah 100 juta, nggak mungkin. Mesti penghasilannya di atas 100 juta kalau dengan pusat. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat ini? Mereka masih melirik harta yang bukan miliknya. Nah, kalau kita lihat tukang becak korupsi kok nggak ada. Korupsi itu dominasi orang-orang itu. Bagaimana dengan ahli-ahli yang megang proyek dan lain sebagainya itu? Itu satu penyakitnya itu dia miskin hatinya, jiwanya miskin, sehingga dia masih melirik ke harta yang bukan hanya miliknya, tapi harta yang haram, yang akan dinikmati olehnya dan oleh keluarganya. Padahal ancaman orang yang makan harta yang haram ini berat. Ayyulahmin, kata Rasulullah, nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang suht, yang haram, fannaru aula bih, maka yang pantas baginya yaitu dia masuk ke neraka. Bismillah. Bisa dibayangkan kalau daging satu saja kecil yang masuk ke kita, itu sudah menyebabkan kita maupun keturunan kita bisa terlibat semua itu. Padahal sampai miliar-miliar, maupun sekarang sudah urusannya bukan M lagi, sekarang T, sudah segalanya T sebenarnya. Maka dengan ayat ini kita bisa mengambil atau memetik pelajaran bahwasanya asy-syu'ub jama' sya'ab bi fathah syin huwa a'zam min al-qabilah, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini dengan firman-Nya wala linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yaitu di sini akramakum indallahi atqakum, berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam rangka menjadikan kita ini paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jazakallahu khair. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita tentang takwa Allah ini dari banyak ayat, termasuk salah satu ayat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dia melaksanakan khutbah Jum'ah dan khutbah yang lain, dengan ayat 102 surat Ali Imran yang sering sekali kita baca dan kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu puas dengan keimanan kalian, masih ada tugas yang berat, yaitu ittaqullah, bukan hanya sekedar bertakwa saja, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Karena bahaya ini, jangan sampai kita ini menyekutukan Allah dengan yang lain, apalagi mengatasnamakan tradisi. Karena menyekutukan Allah dengan yang lain ini hukumannya sangat berat sekali. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala macam dosa kecuali yang disebut dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah buah contoh seorang yang
seumur hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibadahnya rajin, dia mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmatul hidayah. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, dikaruniai keluarga, sampai dengan hartanya dia bisa membayar zakat, siam di bulan Ramadan, bahkan naik haji. Dia berangkat ke haji ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sampai kira-kira umur 60-70 tahun. Segala amalnya ini dia akhirnya mendatangi salah satu kuburan yang menganggap bahwasanya kuburan ini dia bisa memberi manfaat lain. Kalau ke kuburan itu hanya untuk ziarah, itu bagus. Dan itu ajaran Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Waktu masa Makkah, belum masa Madinah, karena akidah mereka itu masih lemah. Karena orang ziarah kubur itu gawat, Pak. Gawatnya itu sedikit saja bisa memelesetkan akidah dia. Fazuruha, sekarang ini kalian ziarahlah. Kapan saja kalian ziarah kubur. Kenapa? Li'annaha tudzakirakumul maut. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Kita perlu menjadi orang yang cerdas. Rasulullah bersabda, "Inna akhyasid nas," orang yang paling cerdas di antara kalian, "aktsaruhum lidzikril maut," yang paling banyak mengingat mati. Nah, ziarah kubur ini kenapa kok sangat bahaya kalau kita menganggap kuburan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita bukan mintanya kepada Allah, tapi mintanya kepada ahli kubur yang dianggap wali. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, "La taj'alu qabri wasnan." Janganlah kalian menjadikan kuburku ini tempat beribadah. Itu Rasulullah, apalagi yang selain Rasulullah SAW. Orang tersebut mendatangi kubur, dia menganggap dirinya yang diziarah ini wali, bisa membawa manfaat, sehingga dia berdoa kepada wali tersebut. Maka berlakulah apa yang difirmankan oleh Allah SWT, "La in asyrakta," kalau kamu menyekutukan Allah dengan yang lain, "la yahbatanna amaluka," akan muspro, akan habis amalmu semua ini, "wala takunanna minal khasirin," kalian akan menjadi orang-orang yang minal khasirin, orang-orang yang merugi. Maka ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita menjalin hubungan kita dengan Allah ini yang baik. Hubungan kita dengan Allah itu sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Ya ghulam, wahai anak muda, u'allimuka kalimatin," akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa perkara. Apa itu? Ihfazillah yahfazukallah. Jagalah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak, akan engkau dapati Allah itu ada di hadapanmu. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu mohon pertolongan,
Mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Apalagi makhluk itu sudah mati. Dia sudah butuh doa dari orang lain, bukan bisa mendoakan, tapi kebalikannya, dia sibuk dengan urusannya di dalam kubur. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan dia. Apakah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan raudhatan min riyadul jannah, salah satu taman dari taman-taman surga yang di kuburnya dia? Apa kebalikannya nanti, jangan-jangan dia mendapatkan hufratan min hufran niran, lubang dari salah satu lubang-lubangnya neraka. Alhamdulillah. Jadi dia sibuk dengan urusannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa wa Tawalla, disebutkan di akhir-akhir, fa idza ja'atis shakhah, kalau hari kiamat itu telah mendatangimu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya dia lari. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan dari anaknya. Kenapa? Sebab likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing itu sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada memikirkan orang lain, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Ini sudah diberi contoh. Maka kita ketika mengkaji Al-Quran ini luar biasa. Kita kalau bisa bukan hanya membacanya, tapi kita mengkaji. Ini saya tadi oleh panitia sudah dikasih ulingan, kalau sudah dengar suaranya alarm itu sudah mulai persiapan berhenti. Karena saya belum tahu tata caranya masjid sini. Setiap masjid kan punya tata cara yang agak berbeda. Maka marilah apa yang kita bahas sedikit tadi ini, insya Allah kita jadikan bekal bagi kita, bahwasanya kita tidak perlu minder. Kita ini semua sawasiyah, sama di hadapan Allah, semuanya sama. Mau apalagi kalau sampai naudzubillah min dzalik kita mengidolakan orang barat, menganggap orang barat itu lebih dari kita. Jangan. Salah. Maka kita tingkatkan takwa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan marilah kita sama-sama berdoa supaya majelis ini menambah barokah dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la taridan wa la mahruma. Allahumma ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.